formasinya itu lebih sedikit daripada jumlah guru yang sudah lulus passing grade. Itu bagaimana solusinya? Nah, solusi dari Kemdikbud ini adalah sepanjang di sini ada formasi dan tidak menggeser guru induknya. Dikarenakan hasil dari audiensi kemarin adalah tidak ada istilah geser menggeser guru induk dari sekolah induknya. Terdapat 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Nah, di sini semuanya itu berdasarkan pada formasi yang tersedia di daerah. Yang pertama ini adalah penempatan lulus passing grade tanpa tes. Kemudian yang kedua, seleksi kesesuaian verifikasi ijazah dan juga berkas lainnya untuk peserta prioritas yang kedua dan juga ketiga. Selanjutnya, yang ketiga ini adalah seleksi menggunakan cat UNBK. Nah, selanjutnya kira-kira bagaimanakah mekanisme penempatan guru lulus passing grade peserta prioritas yang pertama, yang mana semuanya berdasarkan pada formasi yang tersedia di daerah, artinya nanti langsung penempatan ya bagi peserta yang lulus passing grade. Kalau misalkan contohnya seperti ini, SMP 1, di sini guru olahraga ada 3 peserta yang lulus passing grade dan kesemuanya adalah masuk dalam kategori passing grade kategori 1. Secara peraturan di sini mereka harus melamar pada sekolah tersebut. Jika formasinya di sini hanya 1, bagaimana? Apakah nanti harus melamar di sekolah lain ataukah nanti akan ditentukan secara langsung siapa yang berhak untuk melamar di sekolah tersebut? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, yang pertama di sini kita pahami dulu aturan peserta prioritas 1 yang wajib melakukan pendaftaran ya. Jadi meskipun teman-teman di sini sudah lulus passing grade, nanti harus melakukan pendaftaran. Itu adalah pesan yang kemarin disampaikan oleh Bapak Dirjen GTK. Nah, sobat semuanya, seperti yang teman-teman ketahui bahwa untuk yang pertama inilah mekanisme seleksi P3K 2022. Untuk yang pertama ini adalah mekanisme penempatan ya guru yang sudah lulus passing grade dari tahun 2021 kemarin. Yang mana di sini ada 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru 2021. Ini ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Artinya di sini nanti kita tidak akan mengikuti cat lagi ya, cat UNBK. Selanjutnya, individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Sementara itu, prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar, mulai dari THK 2, guru honor sekolah negeri, kemudian lulusan PPG, diikuti guru honor sekolah swasta. Berikutnya, pada masing-masing kategori ini nanti akan diurutkan lagi teman-teman, yaitu berdasarkan nilai yang diperoleh ya pada hasil seleksi tahun 2021 sesuai dengan Permen RRB nomor 28 tahun 2021, yaitu diurutkan mulai dari teknis, manajerial, sosiokultural, wawancara, dan juga usia. Sehingga untuk peserta penempatan guru lulus nilai ambang batas pada seleksi P3K 2022 ini nanti didasarkan pada nilai yang sudah diperoleh pada seleksi 2021. Nah, di sini untuk prioritas berdasarkan ini, maka teman-teman nanti bisa cek, yaitu untuk bagian dimulai dari THK 2 itu akan diurutkan mulai dari nilainya, mulai dari teknis, manajerial, sosiokultural, kemudian wawancara. Selanjutnya, sesuai dengan bagan alir ini, tentunya teman-teman sudah memahami kira-kira nanti bagaimanakah untuk penentuan nilainya. Nah, di sini kita mengambil satu contoh teman-teman yang sering teman-teman tanyakan ya. Misalkan di sini pada suatu sekolah ini membuka 2 formasi pada seleksi P3K Guru 2022 ini. Nah, pada sekolah ini di sini kita namakan saja yaitu SDN Maju Bersama ya, yang mana untuk guru kelas SD ini adalah dari sekolah induk ini terdapat 3 peserta yang semuanya lulus passing grade dan semuanya ini adalah masuk dalam kategori P1 semua teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya dari hasil seleksi 2021 kemarin, maka di sini didapatkanlah yaitu pengkategorian sebagai berikut. Yang mana untuk pertama, Susan inilah P1 dari THK 2, kemudian Santi ini adalah P1 dari guru sekolah negeri, dari guru induk yang ada di sini semua ini. Santo ini P1 guru sekolah negeri yang ada di SDN Maju Bersama. Nah, sekarang kita cek
Di sini ada peraturan yang kedua. Individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Sehingga di sini kalau misalkan formasinya ini hanya ada 2, sehingga di sini ada 3 peserta yang bisa mendaftar di sini. Namun dikarenakan formasinya seperti ini hanya 2, maka nanti akan ada 1 yang tidak bisa mengisi di sekolah ini, teman-teman. Kemudian kita cek kembali. Nah, pada dasarnya kalau misalkan kita mengacu pada Permen-Pan RB nomor 20 tahun 2022, semua pelamar ketiga orang ini harus mendaftar pada sekolah ini ya. Kemudian jika kondisinya seperti ini, formasinya itu lebih sedikit daripada jumlah guru yang sudah lulus passing grade. Itu bagaimana solusinya? Nah, solusi dari Kemdikbud ini adalah seperti ini, yaitu dikategorikan untuk peserta prioritas. Prioritas penempatan itu dilakukan berdasarkan urutan kategori. Dimulai dari THK 2. Nah, dimulai dari THK 2, kemudian dilanjutkan ke guru honor sekolah negeri, kemudian dilanjutkan ke lulusan PPG dan juga ke guru honor sekolah swasta. Oke lah, di sini untuk yang lulusan PPG dan guru honor sekolah swasta ini kita tidak bahas dulu ya. Kita bahas karena dalam kasus contoh ini adalah yang ada adalah THK 2 dan juga guru honor sekolah negeri. Nah, secara kalau misalkan kita menurut dari urutan seperti ini, maka yang berhak ini adalah peserta dengan yang punya kategori THK 2. Dikarenakan di sini untuk THK 2 itu adalah yang pertama ya urutannya. Kemudian setelah itu baru diambil guru honor sekolah negeri. Nah, di sini secara otomatis untuk THK 2 ini sudah mengisi formasi yang ada di SDN Maju Bersama. Selanjutnya dari Santi dan Santo kira-kira sama-sama P1, sama-sama guru honor sekolah negeri. Kira-kira siapakah yang akan mengisi formasi? Nah, selanjutnya kita cek kembali, yaitu pada bagian yang keempat. Pada masing-masing kategori ini dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi kemarin. Dimulai dari teknis, kemudian manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara, serta ujian. Nah, kita analogikan untuk Santi dan Santo, ini adalah nilainya. Nah, kalau misalkan Santi dan Santo ini nilainya nggak sama ya. Misalkan di sini adalah peringkat 1, misalkan kalau kita ranking, kita tidak perlu menyebutkan nilai, dan di sini peringkat 2. Nah, berarti otomatis di sini untuk peserta yang mengisi formasi kedua ini adalah Santi. Kalau misalkan nilainya lebih banyak dari seleksi P3K 2021 kemarin, ini adalah Santo, maka Santo yang akan mengisi formasi. Nah, kemudian kalau misalkan kondisinya seperti ini, kira-kira kan masih ada satu sisa ya, satu sisa guru yang belum mendapatkan formasi untuk penempatan P3K 2022. Nah, di sini kita cek kembali. Nah, di sini nanti sesuai dengan peraturan yang di sini ya. Jika tidak ada formasi dibuka atau formasinya sudah habis dilamar oleh peserta lain dalam satu sekolah induk tersebut, maka akan dicarikan sekolah lain. Nah, tentunya sekolah lain yang membutuhkan. Bisa saja nanti untuk Santo ditempatkan pada sekolah lain ini, sepanjang di sini ada formasi dan tidak menggeser guru induknya. Dikarenakan hasil dari audiensi kemarin adalah tidak ada istilah geser menggeser guru induk dari sekolah induknya. Nah, nanti akan dicarikan formasi yang terdekat. Soalnya bisa juga nanti dicarikan formasi-formasi di tempat lain. Nah, jadi seperti ini. Kemudian pada intinya untuk penempatan ketika teman-teman sudah lulus passing grade untuk kategori 1, ini adalah nanti kesemuanya dari peserta ini di sini mengacu pada 3 peraturan ini. Yang pertama, ini adalah harus mendaftar sekolah sendiri jika ada kebutuhan formasi. Namun jika nggak ada, ini melamar di sekolah lain. Kemudian ada pengkategorian dari THK 2, guru sekolah negeri, lulusan PPG, dan juga sekolah swasta. Kemudian dari masing-masing kategori itu diurutkan nilainya dari yang tertinggi, mulai dari teknis, manajerial, sosiokultural, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan di sini nggak ada nilai sama pada nilai akhir, maka diurutkan seperti itu. Oke, mungkin teman-teman masih bingung. Nggak usah bingung, dikarenakan nanti semuanya akan dilakukan by system. Jadi kita tinggal login saja, melakukan pendaftaran. Jika ada formasi yang bisa kita pilih, bisa jadi itu adalah merupakan himbauan dari Kemdikbudristek untuk formasi yang bisa kita lamar.